Ada satu istilah yang sering terdengar di tengah masyarakat kita, bid'ah hasanah, sebuah istilah yang oleh sebagian kelompok itu dianggap sebagai bentuk kecintaan terhadap Islam, tetapi oleh yang lain dipandang sebagai pintu masuk kesesatan. Di banyak tempat kita melihat perayaan-perayaan, amalan-amalan, dan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi saat dipertanyakan, jawabannya hanya satu. Ini kan bid'ah hasanah, yang penting niatnya baik, manfaatnya itu ada, umat pun jadi senang. Dan yang paling sering menjadi pembela istilah ini adalah kelompok yang menyebut diri mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Tapi mari kita jujur dan objektif, benarkah ada yang namanya bid'ah yang baik di dalam agama ini? Benarkah semua yang tidak dilakukan oleh Nabi boleh kita buat jika niatnya itu baik? Atau jangan-jangan istilah ini hanya digunakan untuk membenarkan amalan tanpa dasar? Teman-teman, kita tidak sedang membahas perbedaan furu. Kita sedang menggali sebuah prinsip penting di dalam agama. Apakah agama ini boleh ditambah-tambahi atas nama cinta dan niat baik? Apakah Rasulullah SAW telah menyempurnakan agama ini atau belum? Dalam kajian ini kita akan mengupas tuntas apa itu bid'ah hasanah. Kita akan bongkar dalil-dalil mereka dan kita akan bandingkan dengan warisan Rasulullah SAW yang murni dan lurus. Bersiaplah teman-teman, karena mungkin apa yang Anda yakini selama ini perlu ditinjau ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mriadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang aswaja dan bid'ah hasanah. Oh ya, ini ada pertanyaan, bid'ah hasanah ada apa tidak? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pengertian hadis yang dimaksud bid'ah dalam masalah ibadah itu tidak ada istilah bid'ah hasanah. Tapi kalau yang dimaksud dalam istilah sarana atau teknologi sebagaimana yang disebut oleh Al-Is Ibn Abdus Salam, ya banyak. Nah, maka ini masalah ibadah apa bukan? Kalau masalah ibadah itu tidak ada bid'ah hasanah. Nah, semua bid'ah itu sudah disebutkan oleh Nabi bahwasanya bid'ah itu dolalah. Apa yang disebut dengan bid'ah? Satu adalah ahdasa, perkara yang baru di zaman Nabi tidak ada. Kedua adalah fi amrina, dalam urusan agama. Yang ketiga malaisa minhu, tidak ada isyarat dari Nabi. Nabi pernah ngasih isyarat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka yang dikerjakan khulafa'ir rasyidin bukan bid'ah. Yang dikerjakan sahabat Umar, yang dikerjakan sahabat Utsman, yang dikerjakan sahabat Abu Bakar, yang dikerjakan sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum, itu bukan bid'ah karena Nabi sudah memberikan rekomendasi, itu termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Sehingga yang mereka kerjakan itu bukan bid'ah, itu masih bagian dari sunnah. Ada isyarat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nah, untuk ikut sunnah Nabi dan juga sunnah khulafaur rasyidin. Nah, lalu apa yang disebut bid'ah hasanah ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Is Ibn Abdus Salam, itu lebih kepada sarana menuju kepada yang wajib, ya wajib. Sarana menuju kepada yang apa baik, ya hukumnya baik sesuai dengan sarananya. Bid'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata bada'ah yang berarti mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Al-Quran menyebut Allah sebagai Badi'us samawati wal ard, Allah pencipta yang tidak ada contoh sebelumnya, langit dan bumi. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117. Secara istilah dalam agama, bid'ah berarti setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada asalnya dari Nabi SAW, baik dalam ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Sebuah hadis yang terkenal yaitu kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan lainnya, dan hadis ini sahih. Perlu kita ketahui bersama teman-teman,
Kelompok Aswaja khususnya yang berafiliasi kepada akidah Asy'ari Maturidi dan mazhab Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua bagian, yaitu bid'ah hasanah merupakan perkara baru di dalam agama yang dianggap membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Lalu bid'ah syai'ah, yaitu suatu perkara baru yang menyimpang dari ajaran dasar Islam. Pembagian ini disandarkan kepada ucapan sahabat Umar bin Khattab saat beliau berkata tentang tarawih berjamaah, "Ni'mal bid'atu hazihi." Sebaik bid'ah adalah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Perlu untuk kita ketahui bersama teman-teman, bid'ah hasanah versi Aswaja adalah seperti perayaan Maulid Nabi, tahlilan, yasinan, malam Jumat, peringatan Isra Mi'raj, doa berjamaah dengan suara yang keras setelah sholat, pembacaan burda dan bersaksi. Di antara dalil mereka adalah perkataan dari Umar bin Khattab tentang tarawih berjamaah. Kaidah usul fikih mengatakan bahwa al-aslu fi ibadah at-tawakkul wal aslu fi muamalah al-ibahah. Asal ibadah adalah tauqifi, asal muamalah adalah boleh. Mereka menganggap bahwa selama tidak bertentangan dengan syariat, maka perkara baru itu diperbolehkan. Perlu untuk kita ketahui bahwa Aswaja menggunakan pendekatan kias, yaitu analogi dan maslahah mursalah, yaitu sebuah kemaslahatan umum untuk membolehkan tradisi-tradisi baru yang dianggap positif. Tetapi teman-teman, kelompok Salafi dan ulama seperti Imam Asy-Syatibi, Syekh Albani, Ibnu Rajab, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lainnya menolak konsep bid'ah hasanah secara tegas. Padahal ada hadis yang menolak bid'ah secara mutlak. Man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Lalu juga sebuah hadis yang berbunyi, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan hadis ini sahih. Para ulama menjelaskan bahwa bid'ah yang dimaksud umat adalah secara bahasa teman-teman, bukan secara istilah yang syar'i. Salat tarawih berjamaah bukanlah bid'ah yang syar'i, karena Nabi SAW sendiri pernah melakukannya, namun tidak dilanjutkan secara rutin karena khawatir itu diwajibkan. Padahal bid'ah tidak bisa dikelompokkan menjadi baik dan buruk. Menurut banyak ulama, agama sudah sempurna dan tidak butuh penambahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ketiga, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Jika suatu amalan dianggap baik dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak dilakukan oleh Nabi, maka itu tertolak teman-teman. Padahal dari perbuatan bid'ah ini membuka pintu pada kesesatan yang membuat seseorang merasa cukup dengan amalan baru, lalu meninggalkan amalan sunnah, menjadikan agama seperti proyek budaya bukan wahyu. Munculnya berbagai amalan yang dianggap ibadah padahal tidak ada asalnya. Di sini kalau kita lihat banyak sekali amalan-amalan yang awalnya hanya kebiasaan sosial seperti kenduri, tahlilan, selamatan, lalu dinaikkan derajatnya menjadi sebuah ibadah. Ini menyebabkan pengkaburan antara budaya dan syariat. Orang-orang yang tidak ikut tradisi dianggap tidak cinta Nabi, tidak mencintai ulama, tidak menghormati orang tua, arogan terhadap tradisi leluhur. Padahal bisa jadi mereka justru berusaha menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Aswaja membolehkan bid'ah hasanah dengan pendekatan maslahat dan tradisi. Namun pendekatan ini memiliki banyak celah teman-teman, terutama karena bertentangan dengan teks syar'i yang tegas, bisa membuka kepada pintu penyimpangan. Tidak semua kebaikan itu menurut akal sesuai dengan syariat. Sementara lain-lain pandangan ulama hadis dan salaf lebih ketat.
menolak segala bentuk bid'ah di dalam urusan ibadah, memegang prinsip ittiba, yaitu mengikuti Nabi sepenuhnya. Agama ini adalah agama wahyu teman-teman, bukan warisan budaya. Jangan anggap semua yang dilakukan oleh banyak orang sebagai kebenaran. Ukurannya adalah wahyu, bukan mayoritas. Yang benar adalah yang ada dalilnya, bukan yang ramai dilakukan oleh banyak orang. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.